Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ametus Sada SSI MSI sebagai dosen penguji, dan saya hormati pula Ibu Yohanis Setia Rafika Nur S Kom Mkom dan Ibu Dian Kartika Sari SSI MPD sebagai dosen pembimbing. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang berkenan hadir pada seminar proposal saya hari ini pada tanggal 13 Juni 2025. Pada kesempatan ini, saya Maulana Andika Putra dengan I22110125 akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul penerapan Exibus untuk prediksi risiko stunting pada balita berdasarkan data antropometri dan sosioekonomi mengambil studi kasus di Posyandu Dukuturi, Desa Dukuturi, Kecamatan Dunia, Kabupaten Brebes. Ya, untuk pendahuluannya, yang pertama latar belakang penelitian, stunting merupakan masalah malnutrisi kronis yang mempengaruhi 100 lebih dari 140 juta anak di bawah usia 5 tahun secara global. Di Indonesia sendiri, prevalensi stunting mencapai 21,6 dan di Kabupaten Brebes bahkan lebih tinggi yaitu mencapai 29,1% SSDI 2022. Eh, Pada judul yang saya ambil, menggunakan algoritma Exibus, itu telah terbukti efektif untuk prediksi stunting dengan akurasi tinggi di berbagai negara seperti Ghana dan Papua Nugini. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu itu menggunakan data sekunder berskala besar atau menggunakan data yang besar, bukan data lokal. Penelitian ini nantinya akan menggunakan data primer dari Posyandu di Desa Dukuturi, Bumi Brebes yang akan mencakup fitur antropometri serta sosioekonominya. Model Exibus juga yang dibangun juga akan diinterpretasi nantinya menggunakan Sharp atau Sharply Additive Explanation untuk memahami kontribusi masing-masing fitur terhadap prediksi risiko. Tujuan akhirnya diharapkan adalah membantu tenaga kesehatan di tingkat lokal melakukan deteksi dini dan intervensi yang tepat sasaran. Lalu ke rumusan masalah. Rumusan masalah fokus dalam penelitian ini adalah yang pertama, kurangnya pendekatan berbasis data dalam proses deteksi dini stunting yang dapat mengidentifikasi kelompok balita dengan risiko tinggi secara lebih akurat dan cepat, sehingga berpotensi menunda intervensi yang tepat sasaran. Yang kedua, belum diketahui secara pasti faktor-faktor dari antropometri dan sosioekonomi mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya stunting, khususnya pada populasi lokal di wilayah penelitian. Terakhir, diperlukan metode yang mampu menangani kompleksitas dan hubungan nonlinear antar variabel, serta memberikan hasil prediksi yang dapat diinterpretasi secara kuantitatif. Untuk tujuan penelitian yang pertama, saya menerapkan algoritma XGBoost untuk membangun model prediksi risiko stunting pada balita berdasarkan data antropometrinya dan juga sosioekonomi yang dikumpulkan nantinya dari posyandu di Desa Dukuturi, Kecamatan Dunia, Kabupaten Brebes. Lalu tujuan kedua, saya juga akan mengevaluasi model prediksi dengan menggunakan matriks akurasi, precision recall, F1 score, dan EUC atau area under curve untuk mengetahui efektivitas XGBoost dalam memprediksi risiko stunting. Dan terakhir, tujuan terakhir yaitu adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam prediksi risiko stunting dengan menggunakan metode interpretabilitas Sharp atau Shapley Additive Explanation. Untuk manfaat hasil penelitian, untuk data penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu nanti diambil dari data primer yang langsung diambil dari posyandu yang ada di Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi, Kabupaten Brebes. Lalu manfaat penelitian diharapkan dapat menyediakan pendekatan berbasis machine learning untuk membantu tenaga kesehatan melakukan deteksi dini risiko stunting secara cepat dan akurat. Serta memberikan kontribusi akademik melalui penerapan algoritma Exibus pada data kesehatan lokal, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab stunting. Lalu fungsi penelitian di sini, penelitian yang saya lakukan akan berfungsi sebagai alat prediktif untuk memprediksi status stunting berdasarkan data antropometri dan sosioekonomi sebagai sistem peringatan dini bagi tenaga kesehatan posyandu untuk mengidentifikasi berita berdasarkan resiko stunting. Alasan teori stunting. Stunting itu sendiri merupakan salah satu bentuk malnutrisi kondisi yang terjadi pada masa awal kehidupan anak yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Kondisi ini mencerminkan masalah kekurangan gizi yang akan berlangsung lama dan memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisiknya, perkembangan kognitif, serta produktivitas individu di masa depan nanti. Data antropometri dan sosioekonomi. Data antropometri itu sendiri adalah bidang ilmu yang pada pengukuran berbagai aspek tubuh manusia, seperti ukuran, berat, volume, serta karakter fisik lainnya. Dalam penelitian ini, data antropometri yang diambil adalah tinggi badan, berat badan, usia, yang itu termasuk indikator dan status indikator status gizi balita. Lalu untuk sosioekonomi sendiri, sosioekonomi merupakan konsep multidimensional yang menggabungkan aspek sosial dengan aspek ekonomi dalam memahami kondisi dan perkembangan masyarakat. Ah,
Dalam penelitian ini, data sosioekonomi yang diteliti nanti adalah pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pekerjaan, ASI eksklusif, jaminan kesehatan, dan faktor risiko eksternal. Lalu ada XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. XGBoost sendiri merupakan bagian dari keluarga ensemble learning, tepatnya metode boosting. Boosting itu sendiri adalah teknik yang membangun model secara bertahap di mana setiap model yang baru akan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Kelebihan dari XGBoost ini yang pertama adalah memiliki akurasi yang tinggi, efisien secara komputasi, mampu menangani data tidak seimbang, dan mendukung regularisasi. Pada penelitian ini, XGBoost akan mengklasifikasikan eh, resiko stunting atau tidaknya. Lalu ada landasan teori. Yang pertama adalah, selanjutnya adalah landasan teori SHAP atau Shapley Additive Explanation, yaitu metode interpretasi model berbasis data permainan atau nilai Shapley, yang menjelaskan di mana kondisi setiap fitur terhadap prediksi model secara lokal dan global. Pada penelitian ini nanti, SHAP akan membantu memahami mengapa seorang balita diklasifikasikan berisiko atau tidaknya oleh model. Bisa jadi mungkin akibat tinggi badannya berapa dan lain sebagainya. Sini saya memberikan dua contoh penelitian terdahulu yang menggunakan XGBoost dan membahas mengenai stunting juga. Yang pertama adalah penelitian oleh Fikri 2024 menunjukkan bahwa model berbasis boosting, khususnya XGBoost dan gradient boosting classifier, memiliki performa yang sangat tinggi dalam klasifikasi stunting pada balita. Model XGBoost mencapai akurasi 86% dengan sensitivitas tinggi recall mencapai 95%. Lalu ada penelitian terdahulunya, penelitian global yaitu oleh Shen et al. Tahun 2023 dan Hanku dan Dua tahun 2024 yang menegaskan keunggulan Exibus secara global dengan EUC-nya lebih dari 0,76 di Papua Nugini. Untuk metodologi sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode machine learning untuk menganalisis data numerik antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, dan lain sebagainya, serta sosioekonominya, mulai dari pendidikan ekonomi, penghasilan keluarga, eh, mempunyai jaminan kesehatan atau tidak, dan lain sebagainya. Yang data itu diambil dari Posyandu Dukuturi, eh, Kecamatan Bumia, Kabupaten Brebes. Untuk alur penelitiannya sendiri, yang pertama adalah pengumpulan dan pemerosesan data, di mana pengumpulan data, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengumpulan data akan diambil dari Posyandu di Desa Dukuturi, Kecamatan Bumia, Kabupaten Brebes, yang di dalamnya nanti akan berisi data antropometri itu, yang mulai dari berat badan, tinggi badan, serta usia. Lalu ada data sosioekonominya, yaitu mulai dari pendidikan ekonomi, pendapatan keluarga, status pekerjaan orang tua, kepemilikan jaminan kesehatan, dan status pemberian ASI eksklusif. Lalu untuk bagian pra pemrosesan datanya, di sini yang pertama saya lakukan adalah pembersihan data atau data cleaning, eh, yaitu di mana saya akan menghapus atau memperbaiki data yang tidak valid seperti entry kosong, duplikasi, ataupun nilai ekstrim yang tidak masuk akal. Misal tinggi badannya mencapai 200 meter dan sebagainya. Lalu selanjutnya akan melakukan encoding variabel kategorikal, yaitu di mana saya akan merubah fitur-fitur seperti pendidikan ibu ataupun mempunyai jaminan kesehatan ataupun status pekerjaan nanti akan bersifat kategorikal dalam bentuk biner 0 dan 1. Jika 1 berarti mempunyai, 0 berarti tidak. Lalu selanjutnya lanjutnya ke split data. Di sini saya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu train dan test, yang dimana saya akan bagian akan menggunakan rasio pembagian train dan test yaitu 80 dan 20. Lalu untuk pelatihan model sendiri, pelatihan model itu yang pertama ada evaluasi model. Pelatihan model sebelumnya itu sebelum itu saya akan melatih pelatihan model XGBoost yang akan dilatih menggunakan hyperparameter default default atau hasil tuningnya. Model ini nanti akan belajar dari pola data untuk mengklasifikasikan apakah berita tergolong beresiko stunting atau tidak. Hmm. Lalu untuk evaluasi model tadi, nantinya evaluasi model ini diuji menggunakan berbagai matriks evaluasi dan akan menghasilkan akurasinya berapa, precision, recall, advanced score, AUC, dan jika perlu, nanti jika performa masih belum optimal, akan dilakukan tuning hyperparameter menggunakan grid search atau randomized search. Dan selanjutnya adalah interpretasi Sharp atau Shapley Additive Explanation. Setelah model itu dievaluasi, dilatih dan dievaluasi, dilakukan proses interpretasi menggunakan Sharp atau Shapley Additive Explanation.
Pada metode ini nanti akan mengetahui untuk kontribusi kontribusi setiap fitur terhadap hasil prediksi model. Dengan demikian, fitur-fitur seperti kayak pendidikan ibu, penghasilan, ataupun usia anak dapat diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap risiko stunting. Dan yang terakhir adalah untuk outputnya, hasil akhir adalah berupa risiko stunting pada balita berdasarkan masukan dari fitur-fitur antropometri dan sosioekonomi. Model yang terbentuk dapat digunakan sebagai diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu deteksi dini oleh tenaga kesehatan di wilayah setempat. Baik, mungkin sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.